Terus balik lagi sama gue Richard Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Solana ya. Jadi kita kan memang udah memasuki bulan yang baru, dan kabarnya bulan ini tuh ETF-nya Solana akan di-approve dan mulai diperdagangkan. So kita akan coba melihat dari segi teknikalnya untuk Solana. Dan ya semalam itu sudah Jerome Powell udah bersabda ya teman. Intinya memang belum adanya sinyal-sinyal untuk melakukan cut rate dalam jangka pendek. Ya maksudnya dalam pertemuan-pertemuan terdekat dia belum ada kasih bocoran mengenai hal itu. Jadi ya tidak sesuai yang mungkin kita banyak harapkan gitu ya. Oh dia kasih kisi-kisi lah, dia kasih narasi positif, tapi ya nggak sebegitunya teman-teman. Ya cenderung masih flat. Dan ya kita lihat juga untuk per hari ini ya, untuk volume altcoin ini mudah mengalami penurunan. Cuman Bitcoin ya yang volumenya besar nih ya. Altcoin ya memang beberapa aja nih, seperti Uniswap ini 100%, ada Hyperliquid 14%-an, Bitcoin 30%-an teman-teman ya. Dan kita lihat juga untuk Fear and Greed juga turun ya ke 46, kemarin tuh di 5152, ini udah turun lagi ke 46. And ya ini kita lihat sih so far yang masuk trending nih kayak Pengu dan kawan-kawan yang masih kurang lebih sama ya. Tapi untuk yang capsnya besar nih kayak XRP, BNB, Solana ya belum perform lagi teman-teman. Kemudian kemarin udah saya bahas juga ya untuk khusus pembahasan Bitcoin dan juga Bitcoin dominance untuk kuartal 3 ini seperti apa gambaran besarnya ya, at least untuk secara short to mid termnya ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau pantau ataupun nonton secara khusus Bitcoin dan Bitcoin dominance bisa ditonton video kemarin. Oke. Kemudian kita akan lihat dulu untuk dari segi liquidation heatmap ya teman-teman, untuk dari segi si Bitcoin. Nah itu untuk 24 jam terakhir yang tebal di bagian atas itu ada di 107.800-an dan di 108.800-an dolar. Bagian bawah yang tebal itu di 106.500 dolar per 24 jam ya. Kemudian kita lihat per 3 hariannya. Untuk yang tebalnya itu di 108.700-an dan di 109.300-an dolar ya. Ini yang tebal di bagian atas. Sedangkan yang bawahnya tuh sama seperti yang di 24 jam. And then kita lihat untuk secara weekly-nya, ya weekly-nya pun masih sama. Ini terakhir kali untuk yang bagian bawah tebal udah kejemput ya di 106.200-an, ini udah kejemput. Kemudian sekarang baru adanya mantul nih. Ya, jadi udah dijemput dulu liquidation yang gendutnya, masih turun baru dia up. Nah, ini adanya chance lah setidaknya mungkin di minggu ini ya, area ini akan di testing balik nih teman-teman. Karena tebal nih atas, bawah udah kena hajar, ya tinggal atas nih teman-teman. Ya jadi bisa di prepare untuk minggu ini ya. Kemudian kita lihat dulu untuk Bitcoin ya. Sebenarnya kalau untuk Bitcoin kita coba lihat yang sebentar. Nah ini ya, so far dia masih ketahan di previous SNR teman-teman nih, di sekitar 105 ribuan dolar. Walaupun tadi pagi closingnya bearish ya, di bawah EMA21, tapi next candlenya kita bisa lihat dia masih lanjut turun sedikit secara daily nih, baru dia up. Ya sekarang lagi retest balik ke area resisten dan juga udah dekat dengan trend resistennya. Ya jadi bisa di prepare untuk Bitcoin secara daily. Dan kalau kita lihat lebih detail, nah di sini ya. Ini tail to tail candlenya dia ada liquidation gap tuh. Ya lewatin dikit kemudian baru adanya reaksi pemantulan syukur teman-teman ya. Jadi walaupun Jerome Powell masih bersikeras, tapi ya setidaknya masih adanya buying power dari level area tersebut. Setelah kemarin kita lihat ya di sini adanya V-shape recovery, turun untuk retest ya. Let's see apakah memang cuman sebatas ini aja koreksinya, kemudian and then dia break terlebih dulu, balik retest untuk dia OTW new ATH. Ya let's see teman-teman. Ya tapi kalau misalkan selama dia closingnya besok pagi bullish engulfing, ya besar kemungkinan bisa terjadi movement seperti ini. Dan ya harapannya sama seperti kemarin ya, peluang untuk new ATH Bitcoin di kuartal 3 ini ya. Jadi untuk dari segi secara daily, minimal kalau untuk 4 jamnya terakhir kali ada rising wedge, dia breakdown, and then di sini ada area demand ya, kemudian masih mantul nih. Jadi memang masih peminatnya masih sebanyak itulah untuk si Bitcoin. That's why kenapa juga Bitcoin dominance yang masih strong ya, menjadi penghalang untuk altcoin. And then kalau di sini kita hilangkan areanya, di sini kan sebelumnya menjadi trendline support ya. Plus di sini ada area supply teman-teman. Nah ya, ini bisa diperhatikan
di area 107.400-an sampai 107.900-an dolar. Ini adanya confluence of resistance. Baru next yang lagi kita bisa pantau di previous high-nya dia. Ini saya adjust sedikit teman-teman. Nah, di 108.400-an sampai 108.900-an dolar, di mana tadi ada liquidation cukup gendut di level tersebut. Jadi bisa dipantau ya untuk si Bitcoin-nya. Either way, kita melihat dia break terlebih dulu. Wah, ini memberikan sinyal positif untuk dia sesegera mungkin bisa new ATH. Tapi kalau dari sini aja dia cuma bikin tail candle doang gitu ya, nggak benar-benar strong, tail candle doang. Nah, ini bersiap untuk dia mungkin bisa tes balik ke 105.000 dolar lagi ya. Jadi bisa dipantau dulu aja sih ini untuk secara short term ya. Menjelang nanti malam kan masih ada beberapa di event, apakah dia strong itu untuk break atau dia reject kembali ya. Jadi ini posisi yang lagi benar-benar penting untuk saat ini dua area ini ya. Hopefully bisa di break lah untuk si Bitcoin. Jadi secara daily-nya nanti kita akan lihat dia break besok, dan closing kalau bullish engulfing balik lagi ya, itu meningkatkan probabilitas untuk dia sesegera mungkin bikin new ATH untuk si Bitcoin ya. Jadi ini dari perspektif daily maupun hourly-nya bisa dipantau dulu ya. Untuk ini minimal untuk Solana teman-teman yang cukup hot ya untuk bulan ini, khususnya mengenai ETF-nya. Kita nggak ngomongin untuk new ATH dulu ya. Tentu di kondisi yang seperti ini kita akan selalu, ataupun saya selalu ngebahas beberapa area terdekat aja dulu gitu ya. Yang hal yang cukup positif sebenarnya, dia so far masih mampu bertahan ya di atas 120 dolar, di mana area itu menjadi area support kuat semenjak akhir 2023, 2024 dites berkali-kali, dan akhirnya di retest balik lagi ya di akhir Juni teman-teman untuk si Solana. So far dia kalau posisinya seperti ini ya masih hold di atas, stay di atas, cukup kuat teman-teman, nggak ambles ya. Beberapa kali sempat lewatin tapi recovery-nya cepat teman-teman. Nah, kalau kita lihat movement-nya terakhir, sebenarnya di sini dia terbentuk di dalam sebuah range ataupun ya bisa dibilang channel juga teman-teman ya. Di sini trendan resistance, and then di sini adanya sebuah trendan support tuh di dalam sebuah channel. Kalau saya adjust trendannya, nah ini ya. Jadi setelah dia recovery di sini adanya bullish divergence tuh ya, kita lihat tuh sama RSI-nya. Kemudian dia somehow up, kemudian turunnya korektif banget, dan akhirnya break pada 28 Juni nih dia breakout. Kemudian adanya rejection di sini, ya at least bisa dibilang retest ya teman-teman, baru ada yang mantul dikit. Jadi sebenarnya bagus banget ini break and retest. Dan kalau kita lihat di satu swingnya seperti ini ya, kita tambahkan 0,3. Oke, tuh. Break and retestnya dia revisit di area atau Fibo 0,3 sampai 0,5. Golden ratio sekitar 146-145 dolaran. Jadi cakep banget nih. Jatuhnya dia break and retest nih teman-teman. Ya. Break and retest. Ya. Hopefully dari sini dia dapat follow up yang bagus ya. Dapat follow up yang bagus untuk dia ngejar next area di 167-168 dolar ya. Di range ini. Kemudian nextnya lagi di sini di sekitar 177 dolar, dan pasti di highestnya dia di 186-87 dolar. Ini bisa menjadi pantauan beberapa next area target kalau memang kita dapat follow up yang bagus untuk Solana gitu ya. Cuman ya jaga-jaga juga dan antisipasi untuk biasanya di hari H malah adanya buangan teman-teman. Mau dikira-kira wah bakal pump dan sebagainya, malah orang buang-buang barang gitu ya. Makanya kenapa saya infokan, oke dia udah break and retest. Kalau kita mendapatkan follow up yang cukup baik ya, ini bisa dipantau dulu sih 3 area ini. Mungkin buat teman-teman yang kemarin udah buy di bawah, atau waktu di retest, atau bahkan waktu koreksi ya di 140-130an dolar, yaitu bisa dipertimbangkan untuk area cicil jualnya gitu. Jangan malah makin FOMO teman-teman ya di kondisi yang seperti ini. Itu dulu yang dipantau ya untuk si Solana secara time frame daily. Memang kalau misalkan kita lihat untuk time frame 4 jamnya pun waktu dia break kenceng, drop kenceng juga ya. Di sini sayang banget dia nggak mampu bertahan nih dari area tahanan yang kuat sebelumnya nih. Ini kan satu bull candle besar langsung dibablas gitu aja ya, nggak sekuat itu untuk buying power mampu nahan. Walaupun ya lagi hype juga ya untuk si Solana ini di sekitar 150 dolar, angka psikologis juga ya. Jadi di situ malah jebol, dia next retest di 145an dolar gitu ya.
Dan posisi sekarang pun lagi di tes di EMA 21 dan juga previous support become resistant nih, 149,4 sampai 151 dolar lah. Ini bisa menjadi area pantauan terdekat untuk yang nanyain Solana. Jadi somehow nanti kalau Solana di sini mampu break pun ya tentu tetap aja bisa dipantau ya untuk beberapa area. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini terakhir kali secara, kalau kita lihat secara hourly ya, ini seperti ini nih teman-teman. Tuh. Rejectionnya itu lebih strong. Ya, jadi antisipasi kalau nanti dia walaupun nanti break gitu ya, breaknya bertahap seperti ini, rejection lagi ya, ini bisa ngebawa dia malah turun lebih bawah lagi. Gitu. Ya makanya kita perlu lihat juga breaknya nanti dari sini dia impulsif atau enggak, atau cuman tipis-tipis candlenya. Kalau cuman tipis-tipis doang, nah ini bisa dipantau untuk dia mungkin dia balik lagi ke zona hijau ini untuk si Solana. Tapi secara garis besarnya, time frame besarnya ini adanya peluang untuk dia bisa lanjut penguat. Kita pantau juga untuk secara hourly ini 4 jam dan juga 1 jamnya biar lebih detail lagi ya dalam melihat. Nah, kayak gini nih. Dia mantul tapi tipis-tipis nih teman-teman. Tuh. Ya, jadi kalau misalkan nanti dari sini dia reject lagi, kemudian perlahan up lagi ya, seperti ini terus reject lagi pelan kayak gini. Wah, ini menandakan oke, berarti walaupun udah break and retest tapi secara lower time frame ya, jangka pendeknya nggak se-strong itu ternyata momentumnya. Nah, ini boleh hati-hati kalau nanti terjadi seperti itu. Ditambah di sini kita bisa lihat juga ya, di sini ada semacam tahanan juga dan juga sebelumnya menjadi resisten tuh. Ya di 153 sampai 154 dolar, teman-teman. Ya jadi antisipasi kalau saja nanti dia naik, oke bener naik, tapi bertahap kayak gini. Naik nanti jatuhnya mungkin teman-teman lihat, wah ini bisa jadi sebuah channel atau sebuah rising wedge dan lain sebagainya. Ya ini untuk antisipasi aja untuk yang nanyain Solana secara jangka time frame kecil 1 jam 4 jam sampai 1 hariannya. Itu aja teman-teman untuk update di video kali ini ya, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video. Sama profit teman-teman.